Bismillahirrahmanirrahim. Panitia kerja dari pagi sampai petang menyiapkan acara Raker Cup 1 APSI Rokan Hilir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih berkenan hadir. Makan siang, makan malam, ada lalap, pakai belacan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang diwakili saat ini Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Jumardi SPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haji Naini MPDI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Raker Cup 1 Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Haji Muhammad Johar. Yang kami hormati Ketua APSI Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Supriyadi SPD MPD. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 2 Tanah Putih Kabupaten, Bapak Ahmad Damwani SPD. Dan yang sangat berbahagia Panitia Pelaksana dan peserta Raker Cup 1 APSI Rokan Hilir tahun 2023. Uraian rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SMA Negeri 2 Tanah Putih dalam keadaan yang berbahagia. Sebagai umat muslim, tak lupa kita mengucapkan sholawat beriring salam dia pilihan yang penuh sanjungan, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya memperkenalkan diri. Sri Mulyati akan membacakan susunan Raker Cup 1 APSI Rokan Hilir tahun 2023. Hari ini Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di SMA Negeri 2 Tanah Putih, Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, acara yang keempat laporan ketua panitia, acara yang kelima sambutan, acara yang keenam sesi tanya jawab, acara yang ketujuh sidang paripurna 1 dan sidang paripurna 2, dan acara terakhir penutup. Baiklah, memasuki rangkaian acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Rosmawita SPD. Disilakan. Hadirin mohon berdiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, segala puji dan syukur yang seterusnya kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan kesehatan, kiranya bisa berhadir di tempat gedung pertemuan SMA Negeri 2 Tanjung ini dalam rangka melaksanakan rapat kerja Kabupaten Rekan Hilir APSI yang pertama. Selanjutnya selawat barakatan salam mari kita sampaikan kepada arwah Nabi kita dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hilir yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris, yaitu Bapak Juwardi SPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hilir, alhamdulillah berhadir Bapak Terandus Haji Naini MPDI. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua APSI Kabupaten Rekan Hilir, yaitu Bapak Supradi SPD MPD. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Korwas Koordinator Pengawas Kabupaten Rekan Hilir, yaitu Bapak Nusri SPD MPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala SMA 2 Negeri Tanah Putih Ujung Tanjung, yaitu Bapak Ahmad Dawani Sihabutar SPD. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu pengawas sekolah dari TK sampai ke SMA atau SMP. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami selaku Ketua Panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Kemenak, kemudian terutama kepada Bapak Kepala SMA 2 Negeri Ujung Tanjung yang berkenan dan bersedia memberi kita tempat sehingga pada hari ini dapat kita laksanakan insya Allah rapat kerja APSI Rekan Hilir. Selanjutnya adapun kegiatan ini dasarnya adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga APSI Rekan Hilir, kemudian SK dari Ketua APSI Rekan Hilir nomor 422 APSI RH garis miring I garis miring 2023 tertanggal 12 Januari tahun 2023. Tujuan Rakyat ini dengan kegiatan Rakyat ini diharapkan pengawas sekolah dapat merencanakan pengawasan, program pengawasan, melaksanakan bimbingan, pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, melaksanakan tugas pokok pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peserta atau sasaran pengawas sekolah, sasaran adalah
pengawas sekolah se-Rokan Hilir. Jumlah pengawas sekolah dari semua jenjang itu terdiri dari 55 orang. Alhamdulillah dapat kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas yang hadir pada saat ini sebanyak 34 orang. Yang lain banyak yang berhalangan dan kegiatan di luar kota. Selanjutnya, sumber dana atau biaya pelaksanaan ini murni dari anggota, dari iuran anggota setiap bulannya. Kemudian tempat waktu lokasi yaitu di SMA 2 Negeri Ujung Tanjung, Tanah Putih. Kita mulai dari jam 8 sampai diperkirakan 16 sore nanti. Untuk itu kami dari panitia mohon maaf karena keterlambatan kita melakukan pembukaan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Ketua Panitia Penyelenggara pada hari ini, Bapak Kepala SMA 2 Tanah Putih, Dewan Kehormatan, Bapak Korwas, seluruh pengurus APSI Kabupaten Rokan Hilir, dan yang kami banggakan dan kami muliakan rekan-rekan pengawas hebat, pengawas sekolah dan madrasah Kabupaten Rokan Hilir. Pertama kali, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa bersua dalam rangka melaksanakan agenda yang sudah kita canangkan dari awal, yaitu merencanakan program kerja APSI tahun 2023. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi telah disampaikan, mohon izin Pak Kadis, Pak Kemen, bahwa jumlah kita adalah 55 orang dari semua jenjang di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Kemenak ada 4 orang ya Pak ya, pengawas madrasah. Sedangkan provinsi ada 6 orang insya Allah, 8 orang. Maka sisanya adalah pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari jenjang TK, SD, SMP. Sedangkan untuk provinsi yaitu SMA, SMK. Dari sekian banyak sekolah, maka kita amati jumlah ini tidak seimbang Bapak. Ada rekan-rekan kita pengawas yang harus membina sampai 40 sekolah, bahkan lintas jenjang. Ada TK, SD ya. Apalagi di jenjang Kementerian Agama, ini lebih fatal lagi. Selain lintas jenjang, beliau juga harus ke daerah-daerah yang jauh, seperti itu, lintas kecamatan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kami mohonkan kepada Bapak Kadis atau yang mewakili Bapak Kakak Menak, mohon kiranya ini menjadi masukan bahwa kami berharap ada penambahan jumlah pengawas di Kabupaten Rokan Hilir, baik pengawas madrasah maupun pengawas sekolah. Perlu kita ketahui bahwa untuk pengangkatan pengawas ini tidak bisa di PJS atau di PLT kan, tapi harus ada syarat khusus, yaitu cawas atau hari ini dengan adanya program guru penggerak adalah rekan-rekan kita guru yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Beberapa rekan guru penggerak kita dari Rokan Hilir alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah sudah menunggu sertifikatnya, sehingga bisa kita usulkan untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Dalam hal ini kami pengawas siap membantu Kakak Menak, membantu Dinas Pendidikan untuk menjadi pendamping seleksi pengadaan pengawas sekolah dan madrasah, insya Allah. Ada juga dari rekan-rekan kita yang sudah berpengalaman Pak untuk jadi mentor ketika cawas beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu yang saya hormati,
Raker ini adalah agenda kita yang sudah kita rencanakan dari awal, dananya dari kita. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami menghimbau, mari sama-sama kita berbuat, sama-sama kita merencanakan program kita. Apalagi sesuai dengan tema kita, bahwa kita itu harus bertransformasi dari konvensional ke digital, ya. Dari K13 ke Merdeka Belajar. Banyak hal yang harus dipelajari hari ini. Karena hari ini kita bukan saja sebagai supervisor ke sekolah, tapi kita dituntut lebih untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi seorang instruktur, untuk menjadi coach. Bahkan kita juga dituntut untuk menjadi orang tua bagi satuan pendidikan binaan-binaan kita, Bapak dan Ibu. Ya, hari ini selain proses, kita juga harus sebagai penjamin mutu. Dari hal ini, maka tugas kita semakin berat. Oleh karena itu, wajar kalau hari ini panitia mencanangkan tema ini. Bagaimana kita bertransformasi dengan situasi dan kondisi digitalisasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbagai program telah kita laksanakan, Bapak dan Ibu. Tapi beberapa hal tidak bisa terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah pemahaman tentang digitalisasi. Ketua Biro Organisasi dan Peningkatan Mutu, terutama di peningkatan mutu, telah berupaya bagaimana kita untuk meningkatkan mutu. Oleh karena itu, dalam programnya beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan program peningkatan mutu melalui daring. Tapi hal ini tidak bisa terlaksana dengan baik, Bapak dan Ibu. Ya, di antaranya adalah kelemahan kita di digitalisasi dan mungkin banyak juga kepentingan-kepentingan yang lain sehingga kita nggak bisa hadir. Oleh karena itu, mari sama-sama kita programkan apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa bertransformasi. Harapan kami, jadilah tahun 2023 ini kita menjadi pengawas-pengawas yang inspiratif, yang bisa memberikan inspirasi kepada sekolah binaan untuk menjadi lebih baik. Apalagi hari ini melalui rapor pendidikan sudah ada rekomendasi prioritas-prioritas yang harus dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah. Oleh karena itu, mari sama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama membuat sebuah program yang terbaik untuk kita bersama-sama. Kita berbagi praktik baik dari pengalaman-pengalaman kita. Rekan-rekan kita dari pengawas provinsi sudah memulainya, sudah mendorong kita. Yuk sama-sama kita, ajaan mereka itu kita ambil dan kita berbuat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita paham Bapak dan Ibu, pengawas ini tidak mudah. Tugasnya berat. Harus mengunjungi sekolah-sekolah yang memang sudah ditetapkan untuk diawasi. Yang disinggung oleh Pak Ketua tadi, saya sampaikan sedikit dulu. Kementerian Agama itu Pak, lembaga kami mulai dari RA, MI, MTS, Alia itu di atas 300 lembaga. Pengawasnya cuma 4 orang. Pak Hasan Usman, Pak Idrus, Bu Mikalsum, Pak Amiruddin. Itu cuma pengawasnya. Nah, kalau kita pilah di Kemenak itu pengawasnya 2 macam. Ada pengawas PAI, khusus pengawas guru pendidikan agama Islam, ada pengawas madrasah. Real tugasnya pengawas madrasah itu hanya 7 madrasah yang harus diawasi. Guru PAI hanya 20 orang. Nah, sementara 4 orang ini adanya hanya pengawas madrasah. Pengawas PAI tidak ada, pengawas madrasah itu pun tidak ada pula pengawas untuk MI dan untuk RA. Yang ada tuh hanya aliyah dan sanawiyah. Nah, karena
Oleh karena tidak ada, nah kami fullkan tugas Bapak pengawas dari madrasah ini sampai ke RA. Makanya kecamatannya kami bagi. Ke Tanjung Medan, ke Pasir Lima Kapas, ke Sinoboy, banyak Bapak Ibu. Tugasnya sangat berat. Nah, kalau di dinas ya alhamdulillah sudah banyak ini, termasuk ada dari provinsi 6 orang, ada juga pengawas di TK, sudah banyak. Nah, jadi oleh karena itu Raker ini tentunya menyamakan sebuah persepsi, sebuah misi yang pertama persepsi agar pandangan kita tentang tugas pengawas itu sama. Apa yang mau kita awasi, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita cari di sekolah itu untuk menyamakan itu. Misi kita ke depan tentunya bagaimana peran pengawas ini, terutama di era sekarang ini, benar-benar dia punya peran yang lebih dari yang ia awasi. Nah, untuk lebihnya itu dia harus punya sarana dan prasarana, termasuk juga tentunya harus dia punya laptop, punya Android, karena itu memang sarana yang tidak bisa kita tinggalkan. Ketika pengawas ini datang ke sekolah, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, tidak juga bisa berharap banyak kita dari sekolah itu. Tentu juga harus dibarengi dengan adanya anggaran yang mumpuni, yang memungkinkan untuk membekali pengawas kita itu ke bawah. Nah, maka ini mungkin yang perlu kita rumuskan nanti. Apa yang harus kita rumuskan? Nah, rumusan ini tentunya disampaikan secara langsung kepada di Bupati Rokan Hilir melalui Kepala Dinas Pendidikan. Nah, kami tembusannya aja Pak, ikut doa saja nanti jadi juara. Nah, nanti kita bantulah cerita dengan Pak Bupati, karena saya yakin Pak Bupati kita konsen sekali tentang pendidikan. Betapa kami sekarang ini kan sering merengek ke beliau bercerita tentang guru-guru MDA kita yang sudah tak lama dapat honor. Kata beliau tahun ini ada dititip di Dinas Pendidikan. Itu kata beliau, betul Pak Gadis? Betul ya. Nah, itu dia konsen sekali tentang pendidikan. Beliau cerita panjang dengan saya, kadang-kadang ketemu. Sesungguhnya pemerintah Kabupaten Hilir itu perhatiannya terhadap pendidikan, termasuk tentu dalam unsur pengawas tinggi, cuma keterbatasan anggaran. Nah, orang kan maunya instan, begitu disebut harus dapat. Nah, juga bisa seperti itu kan. Pak Ibu sekalian, tentu sasaran kita ke bawah nanti sebagai seorang pengawas, di samping kita mengawasi guru secara keseluruhan, tak kalah pentingnya juga kita memberikan pengawasan terhadap tugas-tugas dari seorang kepala madrasah atau tugas dari seorang kepala sekolah. Bapak Ibu terhormat, saya tidak tahu persis apakah sama dasar tugasnya, saya belum tahu. Jelas kalau di madrasah itu Bu, dengan keluarnya PMA 58 tahun 2017, maka kepala madrasah dibebaskan boleh tidak melaksanakan tatap muka. Sama enggak Pak dengan ini sekarang? Sama kan? Artinya apa? Karena selama ini pemerintah atau dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama mengkaji kepala madrasah atau sekolah ini tugasnya banyak, ditambah dengan tugas mengajar lagi, yang mana satu yang harus dia kerjakan. Akhirnya apa? Yang ini tidak selesai, ini juga tidak selesai. Nah, maka turunan dari undang-undang itu dibebas tugaskanlah kepala sekolah atau kepala madrasah itu dari tugas belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setidak-tidaknya berdasarkan PMA itu, kalau di dinas apa namanya Pak? PMA atau apa? Permendikbud ya. Nah, mungkin isinya sama. Ada 3 tugas kepala madrasah itu yang harus kita cermati. Pertama, dia sebagai seorang manajerial. Bagaimana dia mengatur arus lalu lintas terjadinya proses pembelajaran, proses keuangan dan lain sebagainya untuk bisa terlaksana dengan baik. Tugas dia seorang manajerial. Dialah top manajernya yang di madrasah ada sekolah itu. Mengatur bagaimana tertib di sekolah itu, mengatur segala sesuatu terkait dengan tugas-tugas yang harus dia kerjakan, tugas-tugas waka-waka dia itu diatur oleh seorang manajerial. Kita singkat saja karena yang penting nanti rekomendasinya. Yang kedua, dia sebagai seorang supervisor. Dia harus bisa mensupervisi anggotanya. Nah, yang ketiga, pada kewirausahaan. Kami di madrasah Bapak Ibu sekalian, yang terberat itu sekarang yang belum nampak hasilnya itu pada kewirausahaan. Kalau manajerial mungkin oke, supervisi masih di bawah manajerial, tapi yang belum nampak sama sekali itu pada kewirausahaan. Nah, ini mungkin kewirausahaan ini erat kaitannya dengan
apa yang kita sebut kalau dulu namanya sekolah adiwiyata. Sesungguhnya adiwiyata itu bagaimana menciptakan sebuah sekolah yang bisa memanfaatkan apa saja yang ada di sekolah itu untuk bisa menghasilkan nilai ekonomis. Contoh, sampah yang berserakan didaur ulang menjadi pot bunga misalnya, apalagi dikumpulkan. Nah, ini yang belum nampak. Maka oleh karena itu mungkin pengawas punya peran di sana. Nah, kalaulah boleh tidak menyalahi aturan, tentu saja bisa ada silang. Misalnya sesekali pengawas sekolah turun ke madrasah atau sebaliknya pengawas madrasah turun ke sekolah. Untuk apa? Untuk melihat perbandingan. Dan itu bisa dijadikan pengalaman oleh pengawas itu sendiri untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Kami sekali lagi sampaikan apresiasi terlaksananya Raker Cup ini, telah mengikutkan pengawas kami dari madrasah, hadir 2 orang. Tentu kita harapkan ada sebuah rencana kerja yang matang yang akan kita kerjakan di tahun 2023. Kemudian ada rekomendasi yang harus kita tuangkan dalam Rakerda ini untuk kita bawakan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan maksud tidak lain adalah bagaimana kita bisa mencapai transformasi peran pengawas ini atau pengawas baik madrasah atau sekolah di era merdeka belajar. Ini yang kita harapkan. Sehingga nanti kalau itu sudah kita telurkan dalam sebuah rapat kerja, hasil rapat kerja dan sebuah rekomendasi, ini tentu menjadi bahan pertimbangan bagi atasan kita untuk mengambil sebuah kebijakan. Kalau memang betul bahwa kita berharap bahwa di tangan pengawas ini satu di antara indikator maju dan mundurnya sebuah pendidikan atau madrasah, tentu harus dibekali dengan sarana dan prasarana yang kira-kira bisa menunjang pekerjaan itu. Kalau nyumpui jalan kaki bu ke sekolah itu, atau pakai kendaraan pribadi, udah sampai sekolah, pas sekolah cakap tengok pengawasan, yang jalan kaki ke sekolah. Itu kan Pak Timo. Itu golak anak murid. Jadi ini harus apa? Harus ada perubahan untuk ke sana. Tentu dari Raker Cup ini malah Raker Cup pertama. Nah, ini kita telurkan sebuah keputusan bersama. Saya optimis, saya yakin dengan kerjasama kita, ya kita coba bawa hasil Raker ini nanti ke pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikan. Kita sama-sama yakinkan, kita kejar ini. Kalau memang toh anggaran, kalaupun tak bisa masuk di APBDP 2023, minimal di APBD murni 2024. Tapi insya Allah di APBDP 2023 itu bisa mungkin dimasukkan untuk pengawas PPD. Kalau di madrasah memang kosong bu, memang nggak ada. Itu masih ada lah 2 lembar 3 lembar. Artinya dalam setahun ada 3 kali 4 kali kan. Nah, kalau di madrasah itu kalau pandai kepala sesinya memasukkan, bisalah ikut saat mengawas. Tapi yang kerja rutin itu memang tidak ada. Jadi kita telurkan sebuah rekomendasi yang kira-kira tujuannya gimana kita pengawas kita ini benar-benar tidak hanya sebatas tugas mengawas gitu saja, tapi dia benar-benar memberikan peran untuk kemajuan sebuah madrasah atau kemajuan sebuah sekolah. Itu baru nanti kita disebut pengawas yang benar-benar bisa eksis, pengawas yang hebat untuk menjadikan sekolah atau madrasah hebat di Kabupaten Rokan Hilir ini. Walaupun sebagian tugas di sekolah itu katakanlah SMK, SMA itu kan sudah diambil oleh provinsi. Kalau kami masih kami lah aliyah itu, masih kami lah. Itu kira-kira yang mungkin kami sampaikan. Terima kasih telah mengundang kami. Ya tadi pesan dengan Pak Mesen, nggak usah tunggu saya, buka aja lah, saya bilang kan. Ya dia mau nunggu juga, akhirnya terlambat juga kan. Nah terima kasih telah mengundang kami di pertemuan ini. Ini saya anggap sebuah undangan kehormatan, silaturahmi di antara kita. Demi pendidikan kita di Kabupaten Rokan Hilir ini. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Ketua APSI, kemudian Bapak Panitia Pelaksana, Bapak Korwas Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Bapak
bapak-bapak, ibu-ibu, para pengawas sekolah yang sangat kami banggakan. Sebenarnya Pak Kemenak itu kalau dokter miyama aku meletek loh Pak. Karena senior tule. Iya, senior tule. Kalau udah masuk dalam acara hadir pengawas, selesai. Itulah yang aku takut ya kan. Lebih takut aku dari kepala dinas lagi membuat sambutan. Kalau ada pengawasnya, itulah. Kenapa begitu? Ada Pak Nopiar yang selalu membimbing kami. Ada Pak Mulyawansah, ini maaf Pak ya karena saya dari SMA, selalu banyak memberikan ilmu kepada kami dalam MGMB PPKN-nya karena saya juga juniornya. Dialah yang selalu memberikan masukan kepada kami. Dulu waktu di SMA 3 ada Pak Simbolon, kemudian ada Ibu Sri Wahyuni, sekarang Ibu Erni sebagai pengawas sekolah di SMA Negeri 3 ini. Terus terang kami dari Dinas Pendidikan sangat banyak mengucapkan terima kasih dan bangga sekali dengan Bapak Ibu pengawas. Beberapa banyak foto yang dikirimkan di grup kita di Dinas Pendidikan itu, saya lihat Pak Maisir hajat betul pergi ke sekolah itu, ke Kukuba, ke Kepalika, jalan minta ampun. Beceknya Pak. Belum lagi ke Tanjung Medan, belum lagi ke Rantau Kopar. Begitulah perjuangan pengawas sekolah. Sementara perlu juga kita pertanyakan, seharusnya pemerintah itu juga harus memperhatikan dengan betul-betul kepada pengawas sekolah. Karena pengawas sekolah sangat banyak perannya kepada kita semua. Ya Bu Epi pernah digertak saya di sekolah di SMP 5 waktu meninjau ANBK SMP kemarin. Kamu tahu saya pengawas sekolah. Iya, itulah pentingnya pengawas. Saya masih darah guru itu masih ada, sehingga masih segar sama WP ini. Nah, begitulah sangat pentingnya pengawas sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian saya mewakili pada hari ini perlu kami sampaikan karena pada malam Jumat kemarin Pak Kadis dia jatuh sakit. Demi pengawas, demi undangan yang disampaikan, saya usahakan tetap hadir walaupun pada hari ini ada acara juga di SD binaan Pak Johar SD 013. Tapi saya kasih tahu guru-guru itu dulu, saya lebih utamakan dulu senior-senior saya yang duduk di pengawas itu, yang tergabung dalam APSI. Bapak Ibu sekalian, kemudian kami Dinas Pendidikan sangat banyak sekali mengucapkan terima kasih yang selama ini Bapak Ibu laksanakan dalam membina guru-guru sekolah. Lebih-lebih pada saat kemarin Bapak Ibu tak ada duit sedikit pun, saya rasa itu sanggup 2 hari menjalankan tugas menilai guru-guru kita dalam pelaksanaan dan seleksi P3K kemarin. Udahlah hari pertama kita itu down servernya, tapi Bapak Ibu tetap tabah menghadapi itu padahal tak ada duitnya. Hanya SPD Pak ya. Ada SPD pada Pak ya? Ada SPD sekali. Itu pun saya usulkan kepada BPTK ya. Usulkan SPPD Bapak Ibu pengawas itu. Mereka tak ada duit, tak pakai duit, orang itu melaksanakan kegiatan itu. Nah itulah, tapi udah dibayar Pak? Alhamdulillah, jadilah. Begitulah. Bapak Ibu yang kami hormati, bimbingan Bapak Ibu pengawas semua, guru-guru kita di Kabupaten Rokan Hilir ini banyak yang sudah ikut sebagai guru penggerak. Alhamdulillah, kami sangat bangga sekali. Apalagi kegiatan kita kemarin di SMP 1 ya Pak Nopi, ada semacam penampilan pertunjukan. Terus terang kami bangga betul, sangat mengembirakan sekali dengan hasil karya yang mereka peroleh dari guru-guru penggerak. Padahal untuk menjadi guru penggerak itu saya rasa bukan mudah, sangat sulit sekali. Tapi alhamdulillah angkatan 8 dan 9 udah dibuka ya Pak Nopi ya. Mudah-mudahan guru-guru penggerak semakin hari semakin bertambah. Nah, ada pertanyaan Pak Ibu pengawas dari guru-guru penggerak itu kemarin. Bisa enggak Pak kami jadi pengawas katanya? Nah, nanti saya tanya dulu sama bapak-bapak senior saya yang di pengawas. Bisa.
Ya. Dari sisi persyaratan, karena memang dia sudah Ya, ada usul berat. karena himbauan dari Menteri itu, program utama Menteri, Kementerian itu memang untuk kepala sekolah pengawas ke depan itu dari guru. Ya. Dari teknis mereka sudah bisa. Tapi kalau sebabnya tadi ini yang kata Pak. Sementara guru itu potensinya 4 Pak. Kepala sekolah 5, Ya. pengawas 6. Ya. Jadi sebenarnya tugas pengawas itu lebih berat daripada kepala sekolah dan guru. Kalau alasannya tadi itu, saya kira kemarin Kemudian saya tengok di gudang itu banyak Honda baru, Pak. Banyak Honda baru, Honda Supra X, Honda Vario, Honda PCX. Entah untuk siapa saya tahu. Kalau bisa lobby jadi kita bantu lah, betul. Saya terus terang saya bangga betul dengan pengawasannya dan kasihan betul dengan pengawasannya. Orang ini tugasnya sangat berat betul. Ya, kemudian masalah mobil. Nah, nanti saya sampaikan sama Pak Kades. Kalau ACC Pak Kades bolehlah ambil mobilnya sama saya untuk operasional pengawas. Ya. Karena kemarin kalau tak salah saya Pak Kemenak, kami usulkan itu kemarin adalah APBD murni ini ada 2 lagi mobil yang diusulkan, Toyota Hilux. Nah, jadi kalau memang mau Pak Kades itu nanti demi pengawas, karena terus terang saya nanti sampaikan kalau tak pengawas Pak selesai kau juga itu di kantor dinas ini. Yang paham di lapangan itu pengawas. Nah, betul. Kita di kantor hanya menerima laporan, menerima surat, menerima itu segala macam. Tapi tidak pernah kita perhatikan pengawas. Kan begitu. Jadi kalau mau nanti Pak Karis ACC dia ayah Pak. Oke. Saya siap. Tapi Innova Pak, minyak menurun. Kemarin PP 500.000 putar kepala. Innova. Nah, itulah. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu pengawas, tolong nanti kemarin pada hari Selasa dan Rabu ada kegiatan kemarin P3 juga dari golongan P4. Ada sebagian yang belum ikut Pak, tolong sampaikan kepada Korwil melalui Korwil atau melalui Bapak sendiri masih ada susulannya yang ujiannya kalau kesalahan bukan baru Pak ya. Nah, yang bukan baru. Sayang kita Pak, karena sistem cek. Kemudian Bapak Ibu pengawas yang mungkin yang di wilayah kerja Bangko, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Ada di SD 017 Bagan Punak Meranti. Masuk suratnya ke dinas. Masalah keamanan Bu ya. Tak aman di situ katanya, ada masalah di situ sehingga tidak terjadi kenyamanan pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, ya itu. Kalau bisa tolong dulu sebelum sampai ke dinas kita selesaikan secara kekeluargaan apa masalahnya. Ya entah masalah tanah yang mungkin tata wakaf, entah macam mana itu sudah jelas. Saya rasa mungkin masalah keamanan orang mikir jahat-jahat tak mungkin karena di depannya ada dan ramil. Nah itu. Jadi mungkin sebagai perantara dulu kami mohon negosiasinya melalui ibu atau bapak pengawasnya yang di wilayah Bangko khususnya SD 017 Bagan Punak Meranti. Itu dia. Bapak Ibu yang kami hormati, segala kegiatan yang disampaikan yang dilaksanakan oleh pengawas kemarin pun sudah saya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa inilah Pak kegiatan-kegiatan usaha-usaha yang dilakukan oleh pengawas sekolah khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai bukti Pak, ini contoh saya sampaikan ada penghargaan yang diberikan oleh BPMB kepada Rokan Hilir berkat kerja pengawas juga dan dinas pendidikan sehingga Rokan Hilir mendapat penghargaan sebagai pelaksana ANBK Mandiri. Ya Pak ya, itu dihadirkan oleh Pak Terus. Oh begitu Pak yang ayah. Jadi begitu Pak, kalau bisa sama-sama kita perhatikanlah Bapak Ibu pengawas itu yang ada di Rokan Hilir ini. Inilah bukti kerja mereka. Padahal mereka bekerja itu sama juga dengan Kemenak, jadi PLT ya, pekerjaan Allah Ta'ala. Tapi itu juga perlu kita pertimbangkan ke depannya. Belum? Ya. Itulah nanti kita mungkin bisa kita PR kan. Saya pun sudah berencanakan sama Ketua PGRI. Ada rencana mungkin memang harus ke audiens atau sharing dengan pimpinan daerah kita ya nak. Baik itu guru maupun pengawas-pengawasnya
Nah, disitulah perlu kita duduk bersama-sama. Tapi ini momen ini yang belum dapat kami jumpai karena beliau pun masih sibuk dan baru pulang kemarin dari Malaysia dalam mengobat dan merawat istrinya. Insya Allah dalam waktu dekat bisa akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati ataupun Bapak Wakil Bupati. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami merasa bangga atas undangan ini. Terima kasih banyak atas undangan yang diberikan kepada kami. Dengan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga acara kita ini berkah. Rakerka APSI yang pertama tahun 2023 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kami buka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.